Ya, sudah mulai. Oke, Assalamualaikum. Nah, itu Bu Atik, monggo, silakan bergabung. Ya. Pas baru saja kita mau mulai. Ya, siap. Ya. Itu nggih, Bu, Ibu-ibu ini orang asik. Asik, sudah tampil semuanya. Sudah tak screenshot, kemudian tak buat status nanti. Itu kok suara saya bergema ya? Dek, maan lagi ya, Dek. Gimana? Oh, udah. Oke, ya. Saya mulai aja ya. Ya, pertama-tama kita menyamakan persepsi ya, Bu ya. Kan gini, maksud saya itu bukan memaksakan tim buat Bapak Ibu yang memang kemarin belum sempat mendapatkan pelatihan tentang tim. Cuman saya tuh mengambil berpedoman pada evaluasi belajar semester yang lalu, bahwa pembelajaran kita itu kan hanya penugasan melulu. Jadi kita butuh model pembelajaran jarak jauh dengan moda daring, di mana kita juga ada interaksi dengan siswa, begitu. Kalau kita kan kemarin mengkombinasikan grup WhatsApp dengan Google Classroom. Sayangnya Google Classroom itu kan dia terpisah dari aplikasi meetingnya. Kalau meeting di versi Google itu ada Google Duo, itu untuk meetingnya, tapi aplikasinya terpisah. Delalah, dinas itu ngadakan pelatihan juga untuk pengelolaan kelas, tapi menggunakan Microsoft Teams. Nah, di Microsoft Teams itu selain pengelolaan kelas, ada juga fasilitas meetingnya. Jadi itu kayak setali dua uang dengan kebutuhan pembelajaran kita yang kemarin dianggap kurang. Nah, dengan aplikasi ini ada fasilitas lebih, yaitu meetingnya. Jadi kalau saya ditanya secara pribadi, saya lebih memilih aplikasi Teams daripada Google Classroom dengan pertimbangan seperti itu. Itu yang pertama. Nah, tapi kelemahannya kan teman-teman belum semuanya dapat pelatihannya. Kemarin cuman baru 10 itu yang dikirim untuk mengikuti pelatihan di dinas. Kemudian kita juga kemarin kan mencari waktu untuk sama-sama bisa pelatihan, tapi kan ketabrak-tabrak kegiatan lain-lain, sehingga sampailah hari ini di mana besok itu kita juga harus sudah mulai pembelajaran. Nah, intinya kita belum mateng lah. Nah, di sini kita mau belajar bareng untuk mengelola tim, gitu ya. Resmi banget nggak? Aduh, aku jadi nggak enak nih. Bagus terus. Ya. Nah, ini di sini saya sudah punya konsep. Nah, konsep saya ini nanti tolong diberi masukan, karena ini bukan konsep yang mungkin paling ideal untuk semuanya, bukan, tapi menurut saya ini yang paling mudah begitu untuk kita semua, karena kita semua ini kan masih belajar, termasuk saya juga harus banyak belajar. Jadi konsepnya begini, kalau biasanya kita mengelola kelas itu atau ngajar itu per kelas satu, maksudnya satu kelas, jadi 7A ngajar sendiri, nanti di lain waktu nanti kita ngajar 7B begitu kan. Tapi untuk kali ini konsepnya tak buat kolaborasi dari kelas A sampai kelas B. Kelas A sampai kelas B. Sampai kelas H. Dari kelas A sampai kelas H. Itu kita gabungkan jadi satu kelas, terus kita kelola bersama. Dalam artian kalau saya dapat pembagian tugas ngajar kelas 7A, B, C, D, yang Mas Nur E, F, G, H, itu karena kelas kita jadikan satu, kita kolaborasi ngajarnya. Jadi misalnya pertemuan pertama, saya yang ngajar, Mas Nur yang kolaborator. Demikian juga sebaliknya. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan pengelolaan aplikasi timnya. Jadi tim itu lengkap fasilitasnya, tapi rumit juga. Apalagi kalau kita dalam proses masih belajar gitu kan. Jadi nanti dengan adanya tim kerja seperti itu, harapannya kita bisa saling membantu lah, terutama saat meeting seperti ini. Begitu. Jadi kenapa kelasnya saya buat paralel. Jadi kayak saya tampilkan aja, ini saya mengoperasikan dua perangkat sekaligus, karena satu saya kerja di sana, satu kerja di sini. Jadi tak tampil. Saya tampilkan ya ini. Sambil aja, nggak apa-apa, nggih. Nggak apa-apa. Jadi ini
ini saya mengelola akun sekolah. Jadi karena kemarin saya buat, jadi sementara akun ini masih saya yang mengelola. Nanti semisalkan mau siapa yang ditunjuk untuk bagian pengelolaan, ya nggak apa-apa, monggo. Nah, di akun ini saya buat pertama grup guru karyawan. Jadi ini isinya semua guru karyawan. Kemudian ini grup siswa. Ini isinya semua grup siswa, semua angkatan, tapi kita baru mulai dari angkatan yang masuk tahun 2018 kemarin, terus 2019. Yang 2020 kelas 7 sekarang itu belum saya masukkan. Jadi kalau anak-anak banyak yang bertanya, Bu, kelas 7 akunnya mana, kode kelasnya mana, memang belum saya publikasikan, belum saya buat. Kemudian ini daftar kelas pembelajaran kita untuk tahun ini. Nama kelasnya saya buat yang saya mudah mengerti dulu. Kalau nanti pas pelaksanaan Bapak Ibu mau mengubah nama kelasnya, monggo nggak apa-apa. Tapi ini saya kasih nama 2021 itu tahun ajarannya, kemudian 7 itu angkatannya, kemudian pendidikan agama itu nama mata pelajarannya. Jadi untuk agama saya punya 3 kelas di sini. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9, ngoten. Demikian juga PKN, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Seperti itu. Terus bahasa Indonesia juga kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, di sini saya coba bukakan untuk bahasa Indonesia kelas 7, nggih. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat manage team. Nah, di dalamnya ini adalah yang owner ini kan pemilik, dalam hal ini dia sebagai guru. Ownernya SMP 1 Mungkit, karena ini sementara kan masih dikelola sekolah sambil Bapak Ibu guru belajar. Terus yang ada gurunya adalah Pak Sukri dan Bu Titi. Karena sesuai SK pembagian tugas kemarin kan yang mengajar kelas 7 kan Pak Sukri dan Bu Titi, begitu. Terus ini membernya masih 0. Kenapa 0? Ya karena kelas 7 belum ada yang dapat akun, jadi belum ada yang masuk. Sekarang saya contohkan lagi yang kelas 8. Saya manage tim di sini untuk melihat siapa saja anggotanya. Oh, kok nggak ada ya? Kemarin sudah masukin. Maaf, saya hilaf. Saya masukkan aja langsung di sini. Kelas 8 yang ngajar sinten, Bu? Bu Padma sama Mbak Lia. Bu Padma? Mbak Lia, Mbak Iton. Bu Padma sama Iton. Nah, oke. Maaf ya, kelewatan. Nah, Bu Padma sama Mbak Iton. Oke. Nah, ini membernya siapa saja? Ini membernya sudah masuk anak-anak, berhasil masuk sendiri dengan kode kelasnya ada anak-anak ini. Begitu. Jadi nanti anak-anak yang masuk sendiri. Anak-anak yang masuk sendiri ke kelasnya menggunakan kode kelas. Hanya saja kelemahannya gini, Bapak Ibu. Kemarin tuh kan saya ngasih kode kelasnya gelondongan. Mungkin anak-anak kelas 9 itu ada yang mengakses kode kelas anak kelas 8. Jadinya nanti ada anak kelas 9 yang masuk di kelas 8. Kalau saya menemukan seperti itu di kelas saya informatika. Jadi nanti kita sambil ngabseni siapa saja yang sudah login, sudah join dengan kelas kita sambil ngeceki. Nah, kalau ini bukan anak kelas 8, nanti kita bisa silang di sini. Jadi nanti anaknya keluar. Karena anak setelah masuk ke dalam grup ini, dia nggak bisa keluar sendiri. Begitu, jadi harus gurunya yang mengeluarkan. Seperti itu. Itu tentang keanggotaan. Terus kalau anaknya belum masuk, ya nanti kita hubungi wali kelasnya, anak-anak ini belum masuk, gitu. Kode kelasnya, untuk lihat kode kelas ini, di menu setting ini. Di menu setting, terus tip kode di sini ini. Nah, ini besok kita juga latihan termasuk juga bagaimana menampilkan kode kelas, terus membernya siapa saja, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk pengelolaan kelas seperti itu, nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adanya ibu-ibu semua ya. Pengelolaan seperti itu. Nanti kita juga akan belajar tentang menu assignment di sini. Di sini kan ada menu assignment. Nah, menu ini sama seperti di Google Classroom. Jadi disinilah kita nanti posting tugasnya anak apa saja, seperti itu. Nah, besok ketika pelaksanaan besok, Bapak Ibu bisa melihat
apa kelebihan Microsoft Teams daripada Google Classroom? Karena ada menu grade di sini, kemudian hasilnya bisa diunduh nanti. Hasilnya bisa diunduh, kemudian dia juga menggunakan, kalau untuk penilaiannya, ngoreksinya itu menggunakan rubrik. Jadi gampang, nanti kita cuma tinggal klik sesuai rubriknya gitu untuk soal yang rumit. Jadi ada rubriknya. Ya nanti pas pelatihan kita bisa belajar. Yang jelas untuk pertemuan-pertemuan pertama yang penting kan kita mempelajari bagaimana mengelola meetingnya ini supaya kita pertemuan pertama bisa menyapa siswa dulu. Kemudian mensosialisasikan silabus, terus kalau ada kesepakatan-kesepakatan di kelas, seperti itu. Nah, untuk mengoperasikan meetingnya, ini ada di menu kalender ini, di kalender. Nah, seperti ini penjadwalan yang saya sudah buat berdasarkan kelas yang tadi saya buat banyak banget. Jadi, contoh nih, sesuai jadwal, hari Senin, ini Monday, Senin, itu kan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama. Nah, di sesi pertama ini Bahasa Indonesia kelas 7, kemudian sesi kedua Agama kelas 7. Ini yang sudah saya posting untuk meeting. Misal Bapak Ibu mau meeting di luar itu dengan anak-anak karena ada kendala atau kondisi tertentu, nggih monggo. Tapi sekolah dalam hari ini saya sudah menjadwalkan, ada jadwal fix gitu maksudnya. Jadi supaya nanti kalau misalnya kita mau belajar bareng ada jadwal yang bisa kita sepakati bersama seperti itu. Nah, ini untuk agama kenapa saya buat tiga kelas meeting, karena kan nggak mungkin kalau dalam pembelajaran agama yang Islam, Kristen dan Katolik dalam satu meeting. Jadi untuk agama kelas timnya itu jadi satu nanti, tapi meetingnya atau pembelajarannya terpisah seperti itu. Itu cuma khusus agama. Kalau yang lainnya sama. Nah, sesi berikutnya ini Bahasa Indonesia kelas 8. Kenapa tak buat selang-seling seperti ini? Ini ada Bahasa Indonesia, kemudian ini Agama, ini Bahasa Indonesia. Ini untuk ngawekani kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ngajar kelas 7 dan juga ngajar kelas 8. Mosok mau online dari sesi 1, sesi 2 tanpa istirahat. Gitu. Jadi artinya kalau Bapak Ibu ada yang ngajar kelas 7 dan kelas 8, ini di sini meeting, kemudian bisa istirahat dulu di sini, kemudian nanti meeting lagi di sini. Seperti itu. Dan seterusnya. Dan sistem seperti ini kalau Bapak Ibu sudah login, aktivasi akunnya sendiri, nanti sistem ini akan masuk ke dalam sistem Bapak Ibu. Termasuk juga siswa. Siswa yang sudah join dengan kelasnya nanti otomatis akan melihat penjadwalan seperti ini. Jadi anak kelas 7 yang sudah join mapel Bahasa Indonesia nanti dia akan mendapatkan bahwa jam segini dia meeting jadwalnya gitu. Ya, untuk kelas agama. Kemudian kelas matematika kelas 7 ada di sesi ini, PKN di sesi ini dan seterusnya. Saya ambil contoh saya. Saya kan mengajar informatika kelas 9, kelas 7, kelas 8 di sini. Kemudian saya juga membantu kolaborasi dengan Mbak Arum di prakarya kelas 9. Karena Mbak Arum kan ngajar sendiri prakarya, nanti kalau meeting kasihan, jadi saya kolaboratori. Jadi nanti saya jadwalnya di 9 prakarya, 9 informatika, 9 prakarya, kemudian 7 informatika, 8 informatika, seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukkan, ini kan akun sekolah, saya tunjukkan akun saya. Saya stop sharing dulu, sebentar. Saya buka lagi. Saya buka lagi ini. Nah, saya buka lagi ini. Ini tak geser dulu. Nah, ini. Nah, dari jadwal yang banyak tadi, kalau saya buka menggunakan akun saya, ini kan sekarang saya ada di tampilan akun saya sendiri.
Nah, jadi dari penjadwalan yang sekolah buat banyak mapel tadi, karena sekolah itu masternya, kalau untuk saya sebagai guru informatika, saya cuma dapat jam ini saja. 9 informatika, 7 informatika, 8 informatika, terus 9 prakarya karena saya kolaborasi dengan Mbak Arum begitu. Nah, ibu-ibu juga kalau melihat akunnya sendiri nanti akan kelihatan di sini contoh kalau Bu Ati yang mengajar bahasa Indonesia kelas 7, kan tadi jadwal bahasa Indonesia kelas 7 kan meetingnya di hari Senin jam 8. Jadi nanti di kalendernya Bu Ati, akunnya Bu Ati, di sini ada penjadwalan untuk meeting kelas 7. Nah, kurang lebih konsep belajar kita seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau menanyakan dulu. Mungkin jadwalnya anak-anak sudah tahu belum? Gimana? Jadwal sudah diberitahu belum? Jadwalnya anak-anak sudah tahu. Terus saya mau menunjukkan ini kalau gitu. Jadi begini. Untuk anak-anak jadwalnya pakai ini. Jadwal gitu. Saya tampilkan lagi jadwal. Nah, ini. Nah, ini yang saya sampaikan ke anak. Ini saya sudah buat kelas 7, 8, 9. Tapi yang baru saya sampaikan kan yang 8, 9. Karena kelas 7-nya juga besok Senin masih MPLS. Jadi mereka belum memerlukan. Nah, yang saya share ke kelas 8 dan kelas 9 seperti ini. Jadi contoh kelas 8, mapel bahasa Indonesia. Kan jadwal meetingnya dia hari Senin jam 9 sampai 9.30. Ini ada linknya. Kemudian ini ada kode kelasnya. Jadi anak-anak yang sudah gabung menggunakan kode kelas ini, nanti penjadwalannya sudah langsung ada di aplikasi tim mereka. Tapi bagi mereka yang belum bisa gabung ke kelas timnya, nanti mereka tetap bisa mengikuti meeting menggunakan link ID ini, alamat link ini, begitu. Nanti mereka tetap bisa masuk, tapi sebagai tamu, karena tidak menggunakan akun sekolah, karena mungkin memang ada yang belum sampai sekarang belum bisa aktivasi. Nah, saya juga sedang berusaha supaya anak-anak bisa mengaktifasi ini. Kalau mau dibukakan ini, saya bukakan lagi ini. Malah lupa yang buka. Iya. Nah, ini dari sini ini banyak sekali anak-anak itu sudah mau belajar bagaimana caranya mengaktifasi akunnya. Ini banyak sekali. Sampai-sampai saya repot dan akhirnya saya membuat grup. Ini contohnya di grup kelas 7. Di grup kelas 7 saya sudah ngasih info. Ini grup kelas 7 yang nantinya akan saya gunakan untuk pembelajaran informatika, nggih. Sudah tak kasih info di sini. Info kegiatan MPLS berlangsung besok Senin, Selasa, Rabu, kemudian TPA dan sebagainya. Terus, nah oleh karena itu jangan iri dulu kalau kakak kelas kalian pada mengaktifasi akun dan berburu kode kelas. Jatah kalian memang belum. Saya share seperti itu karena kelas 7 juga banyak yang japri, Bu, akun saya apa, kode kelasnya bagaimana begitu. Jadi mungkin karena kemarin kita persepsinya belum sama, jadi anak kelas 7 juga banyak yang bingung. Tapi bagi mereka yang sudah gabung ke grup ini, insya Allah sudah saya beri informasinya. Gitu. Itu Bu Ati, monggo. Ya. Yang kelas 9 bahasa Indonesia yang masuk itu sudah banyak belum? Oke, saya lihatkan ya Bu Ati. Saya lihatkan sebentar. Sudah banyak, belum semua. Itu tadi lihat kelasnya bagaimana, Bu Dian? Oke, saya ulangi dulu sebentar. Saya tak nge-share lagi ini. Ini nggih. Nah, gitu ya. Jadi untuk melihat kelasnya bisa menuju menu tim. Jadi menu tim ada di kiri atas ini. Ya. Menu tim, kemudian tampilannya seperti ini. Nanti kalau di akunnya Bapak Ibu yang ada cuman pasti guru karyawan, itu pasti ada.
Kemudian kalau ngajar kelas 7 ya kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 9, kelas 9 begitu. Kalau 7 dan 8 ya nanti ada grup 7 8. Jadi ini saya lihatkan untuk kelas 9 nggih, saya ngasih namanya sederhana seperti ini. Nanti kalau perjalanan mau diganti nggak apa-apa. Ini untuk melihat siapa saja yang sudah masuk bisa klik titik 3 di sini. Diklik kemudian manage team. Nah, ini di sini kan sudah sudah ada daftar membernya, ownernya SMP 1 Mukit. Ini sementara masuk dulu karena untuk membantu nanti pengelolaannya. Kemudian Bu Atik dan Bu Ismayani ya sesuai SK-nya kemarin. Nah, membernya yang sudah masuk itu ada 82. Begitu 82 ini kalau Ibu mau melihat ada daftarnya di sini. Nah, terus tadi seperti yang ditanyakan Bu Ismayani, terus kalau penilaiannya gimana ya? Sementara nanti nyutati satu persatu. Jadi kalau sudah ada penilaian, di sini nanti kan ada grade di sini. Nah, ini kan nanti ada daftar pekerjaan yang dikerjakan siswa. Nanti kita bisa berpedoman pada daftar nama yang di-share oleh TU. Nanti kemudian nilainya berapa, nanti kan ada daftarnya di sini. Itu bisa diunduh Excel. Jadi nanti pengelolaannya lebih mudah, nggak harus tulis tangan, kalau mau bentuk sampai di situ, sini apa situ? Sama. Jadi untuk teknisnya, besok ketika mau ngajar, di grup WhatsApp, di woro-woro saja. Anak-anak kita mau mengadakan meeting, silakan buka timnya, kemudian buka menu kalender. Nah, di situ nanti ikuti di sini. Jadi nanti kalau meeting kelas 7 ini berjalan, nanti warnanya ini birunya biru agak gelap kok. Ini kan karena nggak jalan. Contohnya seperti ini, nggak ada di sini, guys. Contohnya seperti ini. Saya bukakan yang lain. Saya bukakan tampilan. Sebentar. Ya, Bu Ismayani kelihatan. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau sebuah penjadwalan dia itu sedang berlangsung, ini nanti warnanya jadi biru begini, terus tombol join-nya nyala, begitu. Jadi kita tinggal woro-woro saja ke siswa, anak-anak silakan join kelas meeting di tim gitu. Nanti kan mereka langsung notice karena di sini nyala, begitu. Beda dengan kelas-kelas nih, kayak tempat saya ini. Kan saya dijadwal informatika, tapi tidak sedang ada meeting di dalamnya. Ya di sini warnanya biru muda seperti ini. Karena kita meetingnya sedang di sini, begitu. Nanti sama halnya di tampilan anak di HP. Nanti yang lagi online kelas apa, nanti dia warnanya berbeda, terus tombol join-nya nyala, bisa dipencet anak gitu untuk gabung. Kurang lebih itu, Bu. Gimana, Bu Atik? Besok aja daripada nanti ada kita ke lab TIK aja tadi fasilitasi. Nah, Bu Atik pengennya begitu. Awalnya kan saya menjadwalkan hari Senin besok itu kan bahasa Indonesia dan agama. Tapi ternyata kan kita ngelola MPLS juga. Saya nggak bisa mencabang, nanti nggak MPLS-nya nyendat-nyendat. Saya harus ke sana kemari. Makanya kan jadwalnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu ini saya pindah hari Senin, Selasa, Rabu minggu depan. Oh, terus itu yang gabung baru 82 anak. Belum sementara nggak pakai tim dulu gimana? Nggak apa-apa. Sementara nggak pakai tim nggak apa-apa. Kahanan toh Bu, kita juga latihannya juga kemepetan toh. Saya juga jadi belum latihan. Nggak apa-apa. Yang penting kita nyamakan persepsi dulu. Ke depan kita bisa nggak sama-sama mengelola kelas itu secara kolaboratif seperti yang tadi saya sampaikan. Terus ya nanti kalau ketemu masalah di jalan kita atasi bareng-bareng, termasuk juga kalau anak-anak nanti ngeluh kuotanya dan sebagainya, ya kita juga harus bisa ngomong, ya sudah, enggak itu kuotanya ya bagaimana, nanti Ibu kasih tugas lewat apa, luring dan sebagainya. Pokoknya gitu. Tapi kalau kita sudah punya satu persepsi yang sama kan enak.
kita bisa jalan bareng. Ya, ya. Besok saya sementara pakai Google Classroom dulu sama WA aja ya. Ya, gitu dulu enggak apa-apa, Bu. Nanti kalau sudah lancar, monggo yang sesuai yang termasuk Ya. juga kelasnya. Ini kan tak buat kelas paralel seperti tadi. Besok kalau sudah lancar, lebih nyaman ngelola kelasnya sendiri. Jadi kalau ngajar kelas 7A, B, C, D, ya nanti kelasnya 7A, B, C, D sendiri. Ya nggak apa-apa, monggo. Cuman kan ini karena lagi sama-sama belajar, ngelola sendiri dengan ada temennya kan, menurut saya enak ada temennya gitu. Ya. Untuk pertemuan pertama besok pasti pakai yang jadul dulu ya. Nggak apa-apa, nje, monggo. Iya. Nje. Iya. Itu kalau misalnya itu kan pembelajaran. Terus yang pertama kan rancangan penilaian. Iya. Rancangan penilaian sambil menyampaikan apa itu secara umum tentang materi itu ya. Iya. Terus biasanya kalau saya sih kesepakatan. Jadi misalnya saya memberi 5 tugas, kalau kamu nggak ngerjakan 1, ya resikonya kamu nanti bagaimana. Biasanya sih saya sok gitu aja. Alamat Jadi Google Classroom-nya gimana tuh? Google Classroom-nya saya nggak ngelola lagi kalau yang sekarang. Pakai yang dulu bisa atau Budian? Ya bisa. Bisa, tapi anaknya nanti suruh keluar dan masuk yang baru gitu. Iya. Anaknya yang lama sudah keluar, terus tak ganti yang baru. Gitu juga nggak apa-apa. Sama saja. Bisa, kalau itu bisa. Secara teknis bisa. Ya. Jadi sementara besok pakai WA dulu aja sambil mengenalkan tim gitu ya. Iya. Sambil mengenalkan tim. Ya gitu nggak apa-apa. Usah pakai Google Classroom dulu ya. Jadi biar anak ke tim kita gitu. Iya. Naik langsung ke Google Classroom kan nanti kita malah menyalahi Microsoft 365. Monggo pokoknya yang enak untuk Bapak Ibu. Wong saya kan juga ya saya tuh juga berpikir gini, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang 1 kali pertemuan besok itu mungkin masih bingung, sehingga nanti minggu depannya kita kolaborasi lagi dengan saya juga enggak apa-apa. Berarti kolaborasi kita mulai minggu depan saja. Ya, kalau untuk bahasa Indonesia berarti Senin yang minggu depan. Besok pengelolaan per kelas gitu aja dulu ya. Jangan sibuk besok. Iya, saya nemenin timnya Pak Yusuf untuk MPLS itu. Iya. Doain lancar ya Bu ya. Ya. Amin. Pertama kali kita semua mengadakan live event dalam skala besar. Oke, siap. Semoga lancar nanti. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ini Bu Padma ngechat beliau izin live karena ada tamu besok. Karena ada tamu privat. Kita sepakat menyampaikan silabus dan rancangan penilaian. Kita menyampaikan silabus, teks apa yang dipelajari, dan rancangan penilaian. Ya Bu Titi? Bu Titi orang Iya, siap. Bu Titi kan kelas 7. Besok belum masuk. Iya. Kelasnya kan masih saya mengajar kelas. Bu Titi kelas 7. Masih ke depan. Iya, tapi anak-anak itu sudah tanya terus saja kita belajar meeting. Iya. Kan ya besok ini anak-anak kelas 7. Itu anak-anak kelas tanya terus saja sampai bingung gitu. Terus saya ya udah nanti saya tanya ke sama Bu Dian dulu kayak gitu. Anak-anak itu sering menanyakan tentang akun sekolah. Udah macam-macam kelas 7 itu loh Bu. Tapi insya Allah mudah nanti lancar. Saya tak share ke itu Bu Ati, Bu Ana sama Bu Titi grup kelas informatika kelas 7, 8, 9 nggih. Nanti kalau ada yang nanya kelas 8 nanti diarahkan masuk ke grup yang kelas 8. Gitu. Jadi nanti biar tak jawabnya berkaitan dengan akun, gimana cara aktivasi dan sebagainya nanti tak bantu. Tadi saya sudah lihat di 7E itu kan sudah nge-share Bu Dian tadi. Anak-anak sudah banyak yang saya juga melihat jenengan juga ada sudah bergabung gitu. Itu termasuk TIK ya tadi ya? Iya, pokoknya yang grup belajar informatika itu berarti yang saya kelola. Itu. Ya. Makasih ya Bu Dian.
Ya, sama-sama Ibu. Makasih ya, Coach Terima ya. Ya, kalau Salam dianggap sudah cukup, semuanya. kita ketemu lagi besok kopi Semangat. darat di sekolahan deh. Besok berangkat jam Ya. berapa? Gitu. Mau berangkat jam berapa? Besok jam 7 langsung ke sekolahan, langsung ke lab saya. Kan jam 8 sudah on air MPLS-nya. Jam berapa MPLS? Lah, besok MPLS-nya belajar itu bisa di on air-nya jam 8. Jadi persiapannya ya paling lambat jam 7 itu. Nah, nanti guru-guru saya enggak dong. Gimana? Wajib datang di MPLS dong. Kayaknya enggak deh. Kayaknya cuman pembukaan itu kan Pak Takim, terus Pak Yusuf Ketua, terus siapa ya kemarin ya? Ya pokoknya beliau-beliau pembesar-pembesar itu. Tidak semua gitu. Tidak semua. Saya Saya datang tapi saya di belakang layar, nggak kelihatan saya nanti. Soalnya saya kan udah kecil. besar. Ya ini yang membesar. Ya sudah Ibu, kalau sudah kita tutup sekalian rekaman ini saya matikan nggih. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Love ya. Makasih ya.